Selamat datang pada video ketiga pada subtopik orlistat. Orlistat di dalam tubuh mempunyai reseptor. Jadi, tetrahydrolipstatin atau orlistat merupakan inhibitor afinitas tinggi terhadap diasil gliserol-lipase pada konsentrasi yang tidak menimbulkan efek pada monoasil gliserol-lipase atau asil fosfatidil etanolamin dan inhibitor poten terhadap 2-arasidonil gliserol in vitro. Orlistat juga merupakan inhibitor broad range terhadap pankreatik dan gastrik lipase serta bersifat irreversibel. RHC 80267 merupakan inhibitor diasil gliserol lipase yang mempengaruhi efek pada reseptor kanabinoid 1 yang dimediasi oleh pemberian 2-arasidonil gliserol secara eksogen, di mana hal ini menunjukkan efek langsung pada reseptor kanabinoid 1 signaling. OMDM 188 ini merupakan analog orlistat, yaitu suatu inhibitor diasil gliserol lipase in vitro yang poten dan selektif. Sedangkan LEI 105 merupakan inhibitor reversibel bagi diasil gliserol lipase alfa dan beta tanpa menimbulkan efek pada enzim katabolik 2-arasidonil gliserol atau fatty acid amid hidrolase, di mana merupakan enzim hydrolysing dan menurunkan kadar 2-arasidonil gliserol tetapi tidak menurunkan kadar anandamide pada sel-sel neuro 2A5. Untuk mekanisme kerja dari orlistat sendiri, yaitu yang pertama, menghambat enzim lipase lambung dan pankreas secara reversibel. Kemudian orlistat secara kovalen mengikat residu serin dari situs aktif lipase dan menonaktifkannya. Sehingga inaktivasi lipase mencegah hidrolisis trigliserid dan dengan demikian asam lemak bebas tidak diserap. Untuk tindakan utama orlistat adalah penghambatan lipase lokal di dalam usus. Penyerapan sistemik tidak diperlukan untuk aktivitas orlistat, dan pada dosis yang dianjurkan, orlistat menghambat penyerapan lemak dari makanan sekitar 30%. Untuk efek samping orlistat, ini ada beberapa. Yang pertama kita bahas adalah efek samping pada pencernaan. Yang paling umum, efek samping pencernaan dari orlistat ini adalah steatore yang terjadi karena penyerapan lemak makanan yang terganggu. Efek samping ini termasuk bercak tindak, diare, sakit perut, fisur anus. Efek samping gastrointestinal menurun dengan terapi orlistat yang sedang berlangsung, dan efek samping ini dapat diminimalkan dengan mengikuti diet hipokalorik dan rendah lemak dengan kurang dari 30% kalori dari lemak. Orlistat juga jarang berkorelasi dengan kolelitiasis, pankreatitis, hepatis kolestitik akut, namun orlistat telah terbukti membalikkan steatosis pada pasien dengan penyakit hati berlemak non-alkoholik. Orlistat menghambat penyerapan vitamin yang larut dalam lemak dan nutrisi yang larut dalam lemak juga. Pasien harus menggunakan tablet multivitamin yang mengandung A, D, E, K, dan beta-karoten untuk dosis sekali sehari. Untuk efek samping pada ginjal, orlistat ini dapat meningkatkan resiko cedera ginjal akut. Hal ini terjadi karena lemak yang tidak terserap berikatan dengan kalsium di lumen usus, sehingga menghasilkan oksalat yang berlebihan, yang akan diserap dan disimpan di ginjal yang menyebabkan nefropati oksalat dan peningkatan resiko batu ginjal. Untuk efek samping pada muskuloskeletal, secara teoritis orlistat dapat meningkatkan resiko osteoporosis. Kemudian untuk kanker, pada penelitian pada hewan menunjukkan bahwa adanya peningkatan resiko kanker kolorektal dengan orlistat. Namun pada manusia ini tidak ada hubungan seperti itu yang bisa dijelaskan. Sehingga ini orlistat ini
diketahui dapat menghambat sintesis enzim asam lemak sintase yang meningkatkan pertumbuhan tumor. Jadi, orlistat telah terbukti memiliki aktivitas anti-neoplastik pada sel kanker ovarium, sel kanker payudara, dan sel kanker prostat dalam berbagai penelitian pada hewan. Beberapa laporan kasus telah menggambarkan hubungan penggunaan orlistat dengan hipertensi, ketoasidosis diabetikum, depresi, vaskulitis kulit, dan erupsi likenoid serta vaginitis. Tetapi hubungan sebab akibat antara orlistat dengan efek samping ini itu masih belum terbukti. Untuk kontraindikasi orlistat ini ada 4, yaitu yang pertama, hipersensitivitas terhadap orlistat itu sendiri atau konstituennya. Kemudian malabsorpsi kronis, yang ketiga kolestasis, dan yang keempat anoreksia dan bulimia. Untuk monitoring dan toksisitas dari orlistat ini, untuk monitoring bisa kita monitor berat badan, indeks massa tubuh atau BMI, lingkar pinggang, dan juga profil lipid. Sedangkan untuk toksisitas orlistat, ini tidak ada penawar khusus untuk overdosis orlistat. Tetapi jika orlistat ini menyebabkan overdosis yang pada tahap signifikan, maka pasien harus segera ke UGD untuk diobservasi selama 24 jam dan mendapat perawatan suportif. Kemudian ada tambahan terkait obat lain, yaitu toksin botulinum. Toksin botulinum ini sebenarnya adalah suatu protein neurotoksin kuat yang berasal dari bakteri Clostridium botulinum. Toksin botulinum ini memberikan efek pada sambungan neuromuskuler dengan menghambat pelepasan asetilkolin yang menyebabkan denervasi kimia secara sementara. Pada tingkat sel, toksin botulinum berfungsi dengan membelah protein docking, suatu protein yang terkait sinaptosoma dari 25 kilodalton pada permukaan internal membran saraf, sehingga menghambat fusi vesikel dan pelepasan asetilkolin. Untuk produk botulinum toksin, ini ada 8 dari serotype protein toksin botulinum, yaitu A, B, C alfa dan beta, D, E, F, dan G. Yang paling terkenal adalah serotype A, di mana serotype A ini paling kuat dan digunakan untuk perawatan kosmetik dengan toleransi yang baik dan efek samping yang minimal. Untuk injeksi toksin botulinum ini disuplai sebagai bubuk dan dilarutkan pada saat pengobatan menjadi larutan menggunakan normal salin yang steril. Untuk volume pengencerannya berkisar dari 1 sampai dengan 4 ml per botol 100 unit. Volume kecil larutan ini disuntikkan sekitar 1 ml atau kurang menggunakan jarum yang berukuran 30G. Perlu diperhatikan di sini bahwa setelah melakukan injeksi toksin botulinum harus menghindari terapi laser, massage terutama pada daerah injeksi, dan juga melakukan aktivitas berat. Dan toksin botulinum ini tidak diberikan per oral karena efeknya terhadap SSP. Untuk efek samping dari toksin botulinum ada beberapa juga. Yang pertama adalah nyeri lokal area tempat suntikan, eritema lokal, mati rasa ini hanya sementara, kemudian lemas, pusing atau sakit kepala, dan lumpuh otot di lokal area. Berikut adalah daftar pustaka yang saya dapat. Demikian adalah presentasi dari saya dengan topik farmakodinamik. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai berjumpa pada video selanjutnya.